Shalom sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Yesus. Saya Pendeta Immanuel, kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Titik Hitam di Lembaran Putih. Kebiasaan manusia duniawi hanya fokus melihat kekurangan orang lain tanpa mau memperhatikan kelebihan dari orang itu. Seumpama selembar kertas putih yang ada titik hitamnya. Bagi orang Kristen yang belum dewasa rohani, maka titik hitam kecil itu menjadi penghalang sehingga ruang kosong yang lebih besar dilupakan. Namun bagi seorang dewasa rohani, titik hitam yang kecil itu justru menjadi titik awal dari suatu karya seni yang sangat indah. Jangan pernah memandang sesuatu hanya dari satu sudut saja atau terlalu fokus hanya kepada satu titik yang kecil. Kita harus selalu memulai melihat sisi positif dari segala hal. Ada begitu banyak orang ketika diperlihatkan sebuah kertas putih polos dengan setitik tinta hitam di tengahnya, hanya akan fokus melihat titik tersebut dan bukan kertas putih yang jauh lebih dominan daripada titik kecil. Manusia cenderung lebih melihat sisi negatif daripada positif. Manusia lebih tertarik pada tajamnya duri mawar ketimbang menikmati harumnya bunga mawar. Ironisnya, ini sering kali kita lakukan tanpa sadar. Hidup positif jauh lebih sehat, lebih baik bagi diri, hati, dan jiwa kita. Memang dalam hidup kita sering dihadapkan pada berbagai situasi yang memancing sisi negatif kita untuk keluar. Tapi kita harus berusaha sekuatnya agar titik hitam itu tidak mendominasi hidup kita. Apalagi kalau sampai titik hitam itu semakin besar, kita akan menghakimi terlalu cepat sebelum kita melihat dulu keseluruhan kondisi. Kita harus selalu mulai melihat sisi positif dari segala hal. Sama dengan seseorang jika mendapat masalah, ia hanya fokus pada kesulitan, kesedihan, rintangan, persoalan, dan lainnya. Orang seperti ini hanya berpikir atau berfokus pada masalah kecil dalam kekurangan dirinya, sehingga hal kecil itu berkembang menjadi besar sampai menutupi seluruh pikiran atau akal sehatnya. Sebaliknya, kelebihan-kelebihan dalam dirinya dan kemurahan Tuhan serta peluang yang Tuhan bukakan dalam hidupnya tidak diperhatikannya lagi. Artinya, jika Anda selalu melihat titik hitam yang bisa diartikan kekecewaan, kekurangan, dan keburukan dalam hidup, maka hal-hal itu akan selalu hinggap dan menemani dalam hidup Anda. Jadi, dapatlah dikatakan orang seperti ini menganggap masalah lebih besar dari Tuhan yang sangat mengasihi dia. Mengapa Anda hanya melihat satu titik hitam pada kertas ini? Padahal sebagian besar kertas berwarna putih. Jika ada selembar kertas terdapat satu titik hitam, maka orang melihat hal itu seharusnya menjawab bahwa itu adalah selembar kertas putih yang bersih dengan satu titik kecil saja. Semua jawaban yang Anda kemukakan itulah dirimu. Karena hal ini mewakili gambaran dari pola pandang Anda terhadap masalah yang sedang Anda hadapi. Sadarilah bahwa Anda tak selalu mendapatkan apa yang Anda sukai. Oleh karena itu, Anda harus selalu menyukai apapun yang Tuhan percayakan pada Anda. Dunia penuh dengan negativisme, tapi kita punya Yesus Kristus, di mana kita seharusnya tampil beda dengan apa yang menjadi kecenderungan dunia. Jangan sampai tenggelam dalam pemikiran yang salah. Kita harus segera keluar dari pola negatif. Kita harus selalu mulai melihat sisi positif dari segala hal seperti yang diingatkan Paulus dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah
semuanya itu. Jadi, mari hidup luar biasa dengan memiliki pikiran positif di tengah dunia yang selalu negatif ini. Sehingga kita dapat menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang mencerminkan Kristus melalui kehidupan kita. Mari ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus yang sangat mengasihi aku. Aku bersyukur atas anugerah-Mu yang telah memberikan pemahaman dan pengertian bahwa Engkau lebih besar dari setiap masalah yang aku hadapi. Roh Kudus, terus bimbing aku untuk selalu berpikir positif sesuai firman. Terima kasih Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Bagi sahabat yang terberkati dengan renungan ini, tolong di-share ke banyak orang agar jadi berkat. Bahkan sahabat sedang melakukan perintah agung Tuhan Yesus agar mengabarkan Injil. Bila sahabat belum pernah subscribe renungan kita ini, tolong di-subscribe. Bila sahabat sudah pernah subscribe renungan kita, tolong di-like dan share saja. Salam dari saya, Pendeta Immanuel dan tim.